Dina duduk di tepi ranjang kayu sederhana di kamarnya yang sempit. Tatapannya kosong menembus jendela yang setengah terbuka. Angin sore membawa aroma basah tanah desa setelah hujan. Di sekelilingnya, suara riuh rendah kampung seakan menjadi latar yang tak pernah henti. Namun Dina tenggelam dalam keheningan pikirannya. Hari ini adalah hari yang akan mengubah seluruh hidupnya, tetapi bukan dalam cara yang pernah ia bayangkan. Hari ini, keluarganya akan memutuskan nasibnya, nasib yang lebih menyerupai hukuman. Hatinya berdegup kencang, seolah-olah merasakan tanda-tanda buruk yang mendekat. Di ruang tamu, suara berat ayahnya terdengar berbicara dengan nada penuh kesopanan, memohon keringanan dari Pak Harun, pria tua kaya yang kini duduk di hadapannya dengan tatapan tajam namun penuh kuasa. Dina tahu persis siapa Pak Harun. Namanya sering disebut-sebut di desa, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena reputasi gelapnya. Pak Harun dikenal memiliki 3 istri, masing-masing lebih muda dari yang lain, namun tak ada satupun yang tampak bahagia. Ibu Dina berdiri di sudut ruangan, wajahnya pias, tangan gemetar memegang gelas teh yang sudah dingin. Keheningan yang menyelimuti seisi rumah seperti bayangan kematian, menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Kalau kalian setuju, hutang kalian lunas, suara Pak Harun memecah kesunyian. Suaranya terdengar serak namun penuh keyakinan. Dina akan aku nikahi, dia akan menjadi istri keempatku. Kalimat itu jatuh seperti batu besar ke dalam jurang, menghancurkan harapan terakhir yang tersisa di hati Dina. Ia tertegun, tubuhnya membeku. Seakan-akan seluruh udara di ruangan itu tersedot keluar, membuatnya sulit bernapas. Mata Dina terpejam erat, seolah-olah dengan menutup mata, kenyataan ini bisa hilang. Ayahnya terdiam lama, menimbang kata-kata yang sulit ia lontarkan. Keringat membasahi dahinya meski udara di dalam rumah terasa sejuk. Hutang yang membelit mereka sudah tak terbayar, dan Pak Harun adalah satu-satunya harapan agar mereka tidak kehilangan segalanya. Anakku masih muda, Pak Harun. Suara ayah Dina terdengar goyah, seperti menahan sesuatu yang hampir tak tertahankan. Tapi, demi keluargaku, kami akan menerima. Dina merasakan tubuhnya bergetar, dadanya bergemuruh, tapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Seperti mimpi buruk yang berputar tak terkendali, semua terasa begitu cepat dan kejam. Ibu Dina berjalan mendekat dan memegang tangannya dengan lembut, namun sentuhan itu terasa jauh, hampa. Dina tahu apa yang diinginkan keluarganya, dan ia tahu bahwa ini bukan soal cinta, melainkan soal bertahan hidup. Seketika, Dina merasa seperti barang dagangan, diperdagangkan demi keselamatan keluarga. Dina, suara ayahnya terdengar pelan namun tegas, memanggilnya dari balik pintu. Waktunya tiba. Dina menatap bayangannya di cermin kecil di sudut kamar, seorang gadis muda dengan masa depan yang kini tak lagi ia kenali. Perlahan, dengan langkah yang terasa berat seperti menyeret dunia di pundaknya, Dina keluar menuju ruang tamu, tempat nasibnya telah diputuskan tanpa ia punya suara. Pak Harun menatapnya dengan dingin, tatapan penuh kepemilikan, seolah-olah Dina bukan manusia lagi, melainkan harta yang baru saja ia beli. Saat itulah Dina sadar, hidupnya yang sederhana dan penuh mimpi kini hancur tak bersisa. Ia telah menyerahkan dirinya pada nasib yang tidak pernah ia pilih, dan dengan itu, hidupnya memasuki kegelapan yang tak terbayangkan. Seminggu setelah kesepakatan, hari yang ditakdirkan tiba. Dina duduk di kamar besar yang dingin, dibalut dalam kebaya pengantin berwarna emas, namun jiwanya kosong. Di luar, para tamu berdatangan, mengucapkan selamat dan doa-doa yang terdengar hampa di telinga Dina. Ia tidak mengenal mereka, dan mereka pun tidak benar-benar mengenal dirinya. Ini bukan pernikahan yang diinginkan, ini adalah sebuah transaksi. Rumah Pak Harun yang megah, penuh ukiran kayu dan mewah, terasa seperti penjara baru bagi Dina. Tawa dan musik pesta di luar kamar tidak mampu menembus kekosongan dalam dirinya. Pak Harun, dengan jas hitam mahalnya, berdiri di hadapannya usai prosesi pernikahan. Wajahnya keriput dan kaku, tak ada senyum lembut yang menghangatkan hati. Dina hanya menundukkan kepala, merasa kerdil di hadapan pria yang kini menjadi suaminya. Kamu sekarang adalah istri keempatku. Hormati aku, seperti yang lain, ia ucap Pak Harun dengan nada tegas dan tanpa emosi. Kata-kata itu terasa lebih seperti perintah, bukan janji suami kepada istri. Dina hanya mengangguk pelan, lidahnya keluh, tak mampu merespons. Dalam dirinya, ia merasa mati rasa, seolah tak ada lagi yang tersisa dari harapan atau cinta yang pernah ia impikan. Saat malam tiba, Dina dibawa ke kamarnya sendiri di bagian belakang rumah besar itu, jauh dari kamar-kamar istri Pak Harun yang lain. Kamar itu luas, berdekorasi indah, namun tak ada kehangatan di dalamnya.
Dindingnya tinggi dan dingin, seperti benteng yang membatasi dirinya dari dunia luar. Pak Harun hanya muncul sebentar, memastikan Dina nyaman di kamarnya, namun tak ada kata-kata lebih lanjut, tak ada percakapan yang membangun koneksi. Ia kemudian pergi, meninggalkan Dina sendirian dengan pikiran-pikirannya yang kacau. Di sudut kamar, Dina menangis dalam sunyi, tangis yang tertahan dan penuh keputusasaan. Kehadiran istri-istri lain terasa seperti bayang-bayang yang selalu mengintai. Fatimah, istri ketiga, adalah yang paling mencolok di antara mereka. Ia sering menatap Dina dengan pandangan penuh kebencian yang tak terselubung, seakan-akan Dina adalah ancaman bagi posisinya. "Kamu pikir kamu istimewa?" bisiknya pada suatu hari, saat mereka bertemu di lorong sempit menuju dapur. "Kamu hanya satu dari banyak. Jangan berharap lebih dari apa yang kamu miliki sekarang." Kata-kata itu menggema di kepala Dina, menambah luka di hati yang sudah terluka. Di hari-hari berikutnya, Dina hidup dalam rutinitas yang sunyi dan tanpa tujuan. Pagi datang dengan keheningan, dan malam tiba tanpa harapan. Pak Harun jarang berbicara dengannya kecuali untuk memberi perintah, dan istri-istri yang lain tidak menganggapnya bagian dari keluarga. Dina terasing di rumah megah itu, seperti bunga yang layu sebelum sempat mekar. Bahkan senyuman ibunya yang dulu menjadi penghibur tak lagi ada. Keluarganya jauh, dan Dina tahu, mereka merasa bersalah tetapi lega karena beban hutang mereka telah hilang. Namun, di tengah kehampaannya, Dina mulai memperhatikan satu sosok yang selalu berada di sekitar rumah itu, namun jarang terlihat oleh yang lain. Rahman, seorang pengawal muda yang setia pada Pak Harun. Rahman tampak berbeda dari orang-orang di rumah besar itu. Ia tenang, rendah hati, dan kadang menatap Dina dengan rasa kasihan yang tersembunyi. Suatu hari, ketika Dina tanpa sengaja menjatuhkan sebuah vas bunga di lorong, Rahman bergegas membantu. "Kamu baik-baik saja, Bu?" tanyanya lembut, tanpa menghakimi. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya, Dina merasakan kehangatan yang tulus dari seseorang. Malam itu, ketika Dina kembali ke kamarnya, pikirannya mulai berputar. Di antara semua kebekuan yang menyelimutinya, Rahman adalah satu-satunya yang memberikan sedikit kehangatan. Tapi ini bukan kisah cinta yang sederhana. Dina tahu, hubungannya dengan Rahman, bahkan sekadar pertemanan, bisa menghancurkan segalanya. Pak Harun tidak akan membiarkan ada yang menyentuh miliknya. Dina terperangkap dalam kehidupan yang bukan miliknya, tapi mungkin, hanya mungkin, Rahman adalah satu-satunya cara ia bisa menemukan sedikit cahaya di tengah gelap yang menyelimuti kehidupannya sekarang. Hari demi hari berlalu seperti angin yang lewat tanpa jejak, membawa Dina semakin tenggelam dalam rutinitas tanpa harapan. Pagi dimulai dengan keheningan, di mana ia berjalan tanpa arah di rumah besar yang seakan menjadi labirin. Setiap langkahnya terasa seperti ditimbang oleh beban yang tak terlihat, berat oleh perasaan terasing di antara orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Istri-istri Pak Harun, terutama Fatimah, selalu memperhatikan setiap gerakannya dengan tatapan penuh curiga, seakan menanti saat yang tepat untuk menjatuhkan Dina. Ia merasa hidup di bawah bayangan yang gelap, tak ada tempat bagi dirinya sendiri. Hubungan Dina dengan Pak Harun semakin hambar. Setiap pertemuan mereka tidak lebih dari formalitas yang kaku. Pak Harun hampir tidak pernah memandangnya dengan kelembutan atau kasih sayang. Bagi pria tua itu, Dina hanyalah pelengkap, bagian dari koleksi yang tidak penting. Istri keempat tanpa makna lebih. Dina hanya muncul dalam hidup Pak Harun ketika ia dibutuhkan di depan publik, sekadar istri muda yang harus menunjukkan senyum palsu di hadapan tamu-tamu kaya yang berkunjung. Di balik senyuman itu, Dina merasakan kehampaan yang tak tertahankan. Setiap kali ia kembali ke kamarnya, air mata menjadi satu-satunya pelarian dari kesepiannya. Hubungan Dina dengan Rahman menjadi semakin intensif meskipun mereka jarang berbicara langsung. Rahman selalu ada, seperti bayangan yang tak terlihat, namun kehadirannya menjadi sumber penghiburan bagi Dina. Setiap tatapan singkat yang mereka tukar di lorong-lorong rumah itu mengirimkan percikan harapan ke dalam hati Dina yang hampa. Namun, ia tahu betul bahwa perasaan ini berbahaya. Setiap tatapan itu adalah risiko, setiap senyum kecil yang disembunyikan bisa menjadi alasan kehancurannya. Pak Harun selalu punya mata-mata, dan rumah besar itu dipenuhi dengan orang-orang yang siap melaporkan setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Suatu sore, ketika matahari terbenam dengan indahnya di balik pegunungan, Dina dan Rahman tanpa sengaja bertemu di taman belakang rumah. Taman itu biasanya sepi, sebuah tempat yang terlupakan di balik kemegahan rumah. Rahman sedang merawat bunga-bunga, dan saat Dina mendekat, ia menoleh, memperlihatkan senyuman yang langka namun tulus. "Bunga-bunga ini terlihat begitu indah, Bu," katanya sambil menundukkan kepala hormat. Dina tersenyum lemah, merasa ada yang berubah dalam dirinya.
Bunga-bunga di taman itu seakan mencerminkan kehidupannya, indah di luar, namun penuh kepedihan di dalam. "Kenapa kamu di sini, Rahman?" ditanya Dina dengan suara pelan, seolah takut kata-katanya akan terdengar oleh dinding yang bisa berbicara. Rahman menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Kadang-kadang, di tempat sunyi seperti ini, saya bisa melupakan sejenak semua yang terjadi di luar sana," diucapnya pelan, suaranya penuh pengertian. Dina merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam hatinya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak ia masuk ke dalam rumah itu. Perasaan dilihat, dihargai. Namun, bersama perasaan itu datang ketakutan. Apa yang akan terjadi jika perasaan ini berkembang lebih jauh? Ketakutan Dina menjadi semakin nyata saat Fatimah melihat mereka berdua di taman, meski dalam keheningan. Tatapan curiga istri ketiga itu terasa seperti duri yang menusuk hati Dina. Fatimah tidak mengatakan apa-apa, namun Dina tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Fatimah adalah wanita yang penuh perhitungan, dan Dina yakin bahwa setiap langkahnya kini diawasi dengan lebih ketat. Dina harus berhati-hati, atau semua yang ia coba pertahankan, bahkan Rahman, bisa terlepas darinya. Malam itu, Dina berbaring di tempat tidur, tak bisa memejamkan mata, merenungkan bagaimana ia bisa bertahan di tempat yang terus-menerus memenjarakan dirinya. Di keheningan malam, Dina sadar bahwa hidup di bawah bayangan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Ia harus membuat pilihan, melanjutkan hidup dalam kegelapan atau mencoba menemukan cahaya, meskipun cahaya itu mungkin hanya sesaat. Rahman menjadi simbol harapan di tengah keputusasaan-nya, namun ia tahu betul bahwa pilihan apapun yang ia buat akan memiliki konsekuensi besar. Rumah ini, Pak Harun, dan semua orang di dalamnya, seperti jaring yang menjeratnya dari semua sisi. Dina harus menemukan cara untuk merobek jaring itu, atau ia akan selamanya terperangkap dalam nasib yang tidak pernah ia pilih. Di balik ketenangan rumah megah Pak Harun, Dina mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada apa yang terlihat di permukaan. Setiap malam, Pak Harun sering menghilang tanpa jejak. Dina yang kini semakin waspada, memperhatikan bahwa suaminya seringkali mengadakan pertemuan rahasia dengan orang-orang asing. Di lorong-lorong yang sepi, ia mendengar suara-suara samar dan langkah kaki yang cepat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh siapapun di rumah itu, terutama oleh dirinya. Suatu malam, ketika rumah besar itu tampak sepi dan tenang, Dina memutuskan untuk mengikuti nalurinya. Ia keluar dari kamarnya dengan langkah hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatnya. Saat ia berjalan melalui lorong-lorong panjang yang penuh dengan ukiran kayu dan patung-patung antik, Dina mendengar suara pelan dari balik pintu ruang kerja Pak Harun. Suara itu bukan percakapan biasa. Terdengar penuh ketegangan, dengan nada yang mencerminkan adanya ancaman. Dina mendekat, telinganya ditempelkan di pintu yang tertutup rapat. "Bisnis ini terlalu berisiko sekarang," suara Pak Harun terdengar tegas dan penuh amarah. "Jika polisi mulai mengendus, kita semua akan tamat." Dina merasa dadanya berdegup lebih kencang. Bisnis apa yang sedang dibicarakan suaminya? Dengan hati-hati, ia mengintip dari celah kecil di pintu yang tidak tertutup sempurna. Di dalam, Pak Harun duduk di belakang mejanya, sementara di hadapannya duduk dua pria yang terlihat mencurigakan. Di meja, ada dokumen-dokumen dan selembar peta yang menunjukkan lokasi-lokasi yang tidak Dina kenali. Obrolan mereka semakin jelas mengarah pada sesuatu yang ilegal, penyelundupan, mungkin. Setelah mendengar percakapan itu, Dina merasa ngeri. Selama ini, ia mengira hidupnya sudah cukup berat dengan menjadi istri keempat yang terabaikan. Namun, apa yang baru saja ia temukan mengubah segalanya. Pak Harun bukan hanya suami tua yang berkuasa dan dingin, ia terlibat dalam bisnis-bisnis kotor yang bisa menghancurkan segalanya. Pikiran itu membuat Dina semakin terjebak. Bagaimana mungkin ia bisa kabur dari cengkraman pria yang kekuasaannya melampaui sekadar harta, tetapi juga merambah pada dunia gelap dan penuh bahaya? Keesokan harinya, Dina mencoba bersikap seperti biasa, menyembunyikan kegelisahannya di balik senyuman tipis yang dipaksakan. Namun, ia merasa bahwa setiap mata di rumah itu kini seakan menatapnya dengan kecurigaan. Fatimah, yang selalu mengawasi Dina, tampak lebih waspada dari biasanya. Sepertinya istri ketiga itu juga mencium adanya rahasia besar di dalam rumah tersebut. Namun, Fatimah tak mengetahui bahwa kini Dina tahu lebih banyak dari siapapun. Ketegangan di dalam rumah mulai terasa menyesakkan, seperti tali yang semakin lama semakin mencekik. Di tengah kekacauan pikirannya, Dina hanya bisa memikirkan Rahman. Di matanya, Rahman adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa ia percayai. Ia tahu bahwa perasaannya kepada pemuda itu semakin dalam, meskipun ia berusaha melawannya. Di setiap tatapan Rahman, Dina merasa seolah-olah ada harapan,
Ada kebebasan yang tersembunyi di balik dunia yang suram ini. Tapi, bagaimana mungkin ia bisa membawa Rahman ke dalam situasi yang lebih berbahaya? Jika Pak Harun mengetahui rahasia ini, Rahman tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, nyawanya pun terancam. Malam itu, Dina kembali ke kamarnya dengan kepala yang penuh kebingungan. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, tatapannya kosong. Di luar, suara angin yang menerpa jendela seakan menggambarkan betapa rapuhnya situasi ini. Dunia Dina kini penuh dengan jebakan dan rahasia, dan satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Dina tahu, ia harus berhati-hati. Setiap keputusan yang ia buat dari sekarang tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya sendiri, tetapi juga Rahman, satu-satunya orang yang memberinya alasan untuk tetap berharap. Perlahan, Dina mulai menyusun rencana dalam pikirannya. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang rahasia Pak Harun, lebih dari apa yang ia dengar malam itu. Jika ia bisa menemukan bukti yang cukup kuat, mungkin ia bisa menggunakan rahasia itu untuk melindungi dirinya dan Rahman. Tapi langkah ini berbahaya. Jika gagal, semua akan hancur. Dan sekali lagi, Dina harus memilih antara bertahan dalam bayangan atau melawan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan yang semakin pekat. Dina tak bisa tidur. Setelah mendengar percakapan rahasia Pak Harun dan dua pria misterius itu, pikirannya dipenuhi ketakutan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan gelap tentang apa yang akan terjadi padanya semakin jelas. Apa yang ia lakukan jika Pak Harun mengetahui bahwa ia telah mendengar rahasianya? Kehidupannya sudah cukup mencekik dengan statusnya sebagai istri keempat, tetapi sekarang ada ancaman yang lebih besar. Dunia kriminal yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan Pak Harun yang tampak terhormat. Esok harinya, Dina mencoba bersikap normal di hadapan para istri lain, terutama Fatimah, yang tampak semakin waspada setiap hari. Ada rasa permusuhan yang makin terlihat dari tatapan mata Fatimah, dan itu membuat Dina semakin tidak nyaman. Sepertinya Fatimah tahu ada sesuatu yang disembunyikan Dina, meski mungkin belum tahu apa itu. "Kamu kelihatan lelah," ia ucap Fatimah dengan nada sinis saat bertemu di dapur, tangannya mencuci piring dengan gerakan lambat namun penuh arti. Dina hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi keresahan di hatinya. Namun, ketegangan semakin memuncak saat Pak Harun tiba-tiba mulai lebih sering memerhatikannya. Ia tidak lagi bersikap acuh seperti biasa. Setiap kali mereka berada dalam satu ruangan, Dina bisa merasakan tatapan mata tajam Pak Harun yang seolah-olah mencoba menembus pikirannya. "Apakah semuanya baik-baik saja?" ditanyanya suatu malam, ketika mereka makan malam bersama. Dina hanya mengangguk, berusaha menelan rasa takut yang semakin mendalam. Namun, di balik senyum Pak Harun, Dina bisa melihat ada kecurigaan yang tumbuh. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, dan itu membuat jantung Dina semakin berdegup kencang. Rahman, yang selama ini menjadi pelipur lara, tampak semakin gelisah juga. Ketika mereka bertemu secara diam-diam di taman, sorot mata Rahman menunjukkan kecemasan. "Kamu harus berhati-hati, Bu," bisik Rahman dengan nada rendah. "Aku mendengar bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Pak Harun sedang memperketat keamanannya, dan orang-orang di rumah ini semakin curiga. Kamu harus menjauh dari semua ini." Dina ingin mendengarkan Rahman, ingin lari dari semua kegelapan ini. Tapi ia tahu ia tidak bisa hanya berdiam diri. Rahasia yang ia ketahui bisa menjadi senjata atau justru bumerang bagi dirinya. Di suatu malam yang sunyi, Dina memutuskan untuk menyelinap masuk ke ruang kerja Pak Harun, berharap menemukan bukti lebih lanjut tentang kegiatan kriminal suaminya. Ia merasa hanya dengan bukti itu ia bisa memiliki kekuatan untuk keluar dari cengkeraman Pak Harun. Ruangan itu gelap dan penuh dengan aroma kayu tua dan buku-buku yang berdebu. Dina dengan hati-hati memeriksa setiap laci dan lemari, berharap menemukan sesuatu. Saat membuka laci besar di meja Pak Harun, jantungnya hampir berhenti ketika melihat sebuah berkas besar berisi dokumen rahasia, catatan keuangan, transaksi gelap, dan nama-nama yang tak asing lagi. Dunia gelap Pak Harun terbuka di hadapannya. Namun, saat Dina membalik halaman demi halaman, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Tubuhnya kaku, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Pak Harun kembali lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dina menutup berkas itu dengan cepat dan menyelipkannya kembali ke laci, berusaha menenangkan diri. Pintu ruang kerja mulai terbuka perlahan, dan Dina hanya punya detik-detik untuk menyelinap keluar melalui pintu belakang. Ia berhasil keluar, namun hatinya masih berdegup kencang. Dina tahu sekarang ia tak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh terlibat dalam rahasia ini, dan jika Pak Harun tahu, segalanya akan berakhir. Malam itu, saat berbaring di tempat tidurnya yang dingin, Dina menyadari bahwa hidupnya kini bergantung pada waktu dan keberanian.
Ia telah membuka kotak Pandora, dan tidak ada jalan kembali. Rahman adalah satu-satunya harapan, tetapi apakah cinta yang mungkin tumbuh di antara mereka cukup kuat untuk menyelamatkan Dina dari dunia gelap yang kini menyelimutinya? Dina harus bertindak cepat, karena ia tahu bahwa keheningan rumah besar ini hanya menunggu saat yang tepat untuk meledak, dan ia berada di tengah badai yang sebentar lagi datang. Malam setelah Dina menyelinap ke ruang kerja Pak Harun, ketegangan di rumah semakin terasa. Suara pintu berderit, langkah-langkah kaki yang terdengar jelas di lorong-lorong panjang, dan bisikan-bisikan di sudut ruangan membuat Dina semakin gelisah. Ia tahu, apa yang ia temukan adalah kunci untuk melarikan diri, tetapi waktu semakin mendesak. Pak Harun pasti akan sadar bahwa seseorang telah mengakses dokumen-dokumen pentingnya, dan kecurigaan pasti akan jatuh pada Dina. Ia harus bertindak cepat, atau semuanya akan berakhir dalam kehancuran. Di hari berikutnya, tanpa disangka-sangka, Pak Harun memanggil Dina ke ruangannya. Ia tak pernah dipanggil ke sana sebelumnya, dan kini perutnya mual penuh dengan kecemasan. Di dalam, Pak Harun duduk dengan tenang di kursi mewahnya, menatap Dina dengan mata yang tajam dan dingin. "Kamu baik-baik saja, Dina?" ditanyanya, suaranya rendah namun penuh dengan ancaman yang terselubung. Dina hanya bisa mengangguk pelan, berusaha menghindari kontak mata. "Aku hanya ingin memastikan bahwa semua berjalan lancar, dan tidak ada yang mencoba bermain-main di belakangku." Kalimat itu menggetarkan hati Dina. Ia tahu, Pak Harun curiga. Dan itu hanya masalah waktu sebelum ia menemukan kebenaran. Ketika Dina keluar dari ruangan itu, lututnya lemas. Pikirannya penuh dengan kecemasan yang tak berkesudahan. Hanya ada satu orang yang bisa ia percayai, Rahman. Malamnya, di taman yang gelap, Dina bertemu Rahman secara diam-diam, seperti yang sering mereka lakukan. Wajah Rahman tampak tegang, seolah ia juga merasakan tekanan yang sama. "Aku tidak bisa tinggal lebih lama di sini," kata Dina dengan suara pelan namun penuh ketakutan. Pak Harun tahu sesuatu. "Dia mencurigaiku, Rahman. Kita harus pergi." Rahman menatap Dina dengan pandangan yang campur aduk antara kepedulian dan kekhawatiran. Ia tahu bahwa rencana melarikan diri ini tidaklah mudah, terutama dari seseorang sekuat Pak Harun. "Dina, ini terlalu berbahaya," Rahman memperingatkan, meski hatinya ingin membantu wanita yang ia cintai. "Kalau dia tahu kita mencoba kabur, dia tidak akan hanya mengejarmu, tapi aku juga. Ini bukan hanya soal nyawamu, tapi nyawa kita berdua." Dina tahu Rahman benar, tapi apalagi yang bisa ia lakukan? Mereka berada di dalam jerat Pak Harun, dan semakin lama mereka tinggal, semakin besar ancaman yang mengintai. Dalam keheningan malam, mereka berdiri di bawah langit yang gelap, seolah waktu terhenti. Dina merasa seperti burung yang terjebak dalam sangkar, dengan satu-satunya kunci kebebasan berada di tangan seorang pria yang bisa menghancurkan mereka kapan saja. Keesokan harinya, keadaan menjadi lebih buruk. Fatimah, yang selama ini penuh dengan rasa curiga terhadap Dina, mulai bertindak lebih terbuka. Fatimah mendekati Dina di dapur dengan senyum licik yang membuat darah Dina membeku. "Aku tahu apa yang sedang kau rencanakan," katanya tanpa basa-basi. Dina membeku di tempatnya, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Jangan berpikir kamu bisa lari dari Pak Harun. Tidak ada yang bisa. Dan kamu juga tidak akan bisa menyembunyikan apa yang kamu sembunyikan darinya." Kata-kata Fatimah itu menusuk seperti pisau. Dina menyadari bahwa Fatimah mungkin telah melihat sesuatu, atau bahkan mendengar pembicaraan antara dirinya dan Rahman. Pengkhianatan terasa begitu dekat. Dina harus bertindak cepat sebelum Fatimah sempat melaporkan sesuatu pada Pak Harun. Ia mendekati Rahman lagi malam itu, dengan rencana yang lebih nekat. Mereka akan melarikan diri pada malam berikutnya, ketika Pak Harun sedang sibuk dengan pertemuan bisnis rahasianya. Rahman menyetujui, meskipun dengan wajah penuh kekhawatiran. "Jika ini gagal, kita tidak punya kesempatan kedua, Dina. Kamu siap untuk ini?" tanya Rahman, sementara Dina menggenggam tangannya dengan erat, memutuskan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari neraka ini. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Dina. Jantungnya berdegup kencang, ketakutan menyelimuti setiap detik yang berlalu. Ia berbaring di tempat tidurnya, mendengarkan setiap suara di luar kamarnya, takut kalau Fatimah telah memberitahukan rencana mereka kepada Pak Harun. Namun, Dina tahu ia tidak bisa mundur lagi. Ketika waktu yang telah mereka sepakati tiba, Dina akan bertemu Rahman di gerbang belakang rumah, dan mereka akan melarikan diri, atau mati mencoba. Malam itu tiba dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Dina duduk di tepi tempat tidurnya, tubuhnya bergetar dengan campuran adrenalin dan ketakutan.
Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Rumah besar Pak Harun begitu sunyi, hanya ada suara angin yang menggesek-gesekkan dedaunan di luar jendela. Dina tahu, jika ada waktu yang tepat untuk melarikan diri, itu adalah malam ini. Pak Harun sedang sibuk dengan urusan bisnis rahasianya, dan Fatimah belum tampak melakukan pergerakan mencurigakan. Namun, rasa takut masih menyelimuti hatinya. Apakah Fatimah benar-benar tidak menyadari rencana mereka? Apakah Rahman juga siap? Dengan hati-hati, Dina mengambil selendangnya dan melangkah pelan keluar dari kamarnya, berhati-hati agar tidak mengeluarkan suara. Tangannya yang berkeringat meremas pegangan pintu, membuka pintu kamar dengan lembut. Lorong rumah itu gelap, hanya diterangi lampu redup yang terpancar dari sudut-sudut dinding. Setiap langkah yang diambil Dina terasa seperti memikul beban ribuan kilogram. Nafasnya tersengal, namun ia tetap memaksakan diri untuk maju. Dina harus menuju gerbang belakang, tempat Rahman telah menunggunya. Pikiran tentang kehidupan baru yang bebas dari cengkraman Pak Harun adalah satu-satunya yang memberinya kekuatan untuk terus berjalan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Dina akhirnya sampai di taman belakang. Di sana, di bawah bayangan pohon besar, berdiri sosok yang ia kenali, Rahman. Mata mereka bertemu dalam sekejap, dan tanpa banyak kata, Dina berlari ke arahnya. Rahman menyambutnya dengan tatapan khawatir namun penuh tekad. "Apakah kamu siap?" bisiknya, sambil melirik ke arah rumah besar yang menjulang di belakang mereka. Dina mengangguk cepat, meskipun ketakutan masih mencengkeram hatinya. Mereka tak bisa lagi mundur. Hanya ada satu jalan ke depan, yaitu melarikan diri secepat mungkin. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah rumah. Jantung Dina hampir berhenti. Dari dalam kegelapan, muncul sosok besar dengan lentera di tangannya, Pak Harun, dengan wajah penuh amarah. "Kemana kalian pikir kalian akan pergi?" Suaranya menggelegar di malam yang tenang, membuat Dina dan Rahman terperangah. Rahman segera menarik Dina ke belakang tubuhnya, melindunginya dari pandangan dingin Pak Harun. "Pak, saya bisa jelaskan," Rahman mulai bicara, namun Pak Harun mengangkat tangannya, menghentikannya dengan gerakan tegas. "Kamu pikir kamu bisa melarikan istri saya dariku?" teriak Pak Harun, suaranya dipenuhi kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Di balik Pak Harun, beberapa anak buahnya muncul dengan cepat, mengepung mereka. Dina merasa tubuhnya lemas, hampir tak bisa berdiri lagi. Semua rencana yang telah mereka susun hancur dalam sekejap. Fatimah pasti telah membocorkan semuanya, mengawasi setiap gerakan Dina dengan diam-diam. Rahman menatap Dina sejenak, ada keputusasaan di matanya, tapi juga cinta dan perlindungan yang dalam. Dina tahu, Rahman tidak akan membiarkan Pak Harun menyentuhnya, bahkan jika nyawanya sendiri terancam. "Lari, Dina! Sekarang!" Rahman tiba-tiba berteriak, mendorong Dina untuk segera kabur. Tanpa berpikir panjang, Dina mulai berlari sekuat tenaga, meskipun air mata mulai mengaburkan pandangannya. Namun, ia hanya sempat berlari beberapa langkah sebelum seseorang menarik lengan atasnya dengan keras. "Fatimah! Kamu tidak akan kemana-mana," bisik Fatimah dengan nada dingin, senyum puas menghiasi wajahnya. Dina meronta, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman Fatimah terlalu kuat. Dalam sekejap, Dina diseret kembali ke dalam bayang-bayang rumah besar itu, tak ada lagi harapan untuk melarikan diri. Malam yang tadinya penuh harapan berubah menjadi malam pengkhianatan. Dina merasa hidupnya terperangkap lebih dalam dari sebelumnya. Suara jeritan Rahman, bentrokan antara dirinya dan anak buah Pak Harun, serta tawa licik Fatimah yang masih menggema di telinga, membuat Dina sadar bahwa malam ini hanyalah permulaan dari mimpi buruk yang lebih panjang. Pak Harun telah menangkap mereka, dan Dina tahu bahwa ia harus membayar mahal untuk pelarian ini. Namun, meski segalanya tampak hancur, ada satu hal yang tidak bisa direbut dari Dina, keberaniannya untuk melawan. Meski terperangkap, Dina tidak akan menyerah begitu saja.